Oke, halo sedulur KPU Banyumas, jumpa lagi nih dalam acara Ngode Mas, yaitu ngobrol demokrasi KPU Banyumas. Jadi pada sesi kali ini, saya akan mewawancarai atau berbincang sedikit ya bersama dengan anggota KPU Banyumas. Mungkin saudara-saudara sekalian belum familiar ya dengan wajah saya. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zufar Adani Aditya, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman, jurusan Administrasi Bisnis 2019, yang saat ini tengah magang di KPU Banyumas pada angkatan keempat. Oke, di edisi kali ini saya selaku host akan mewawancarai anggota KPU Banyumas yang dipercaya menjadi pengampu divisi teknis penyelenggaraan, yaitu Bapak Hanan Wiyoko SIP. Oke, salam sehat Pak Hanan. Bagaimana kabarnya Pak? Mas dulu ya. Oke Pak, monggo. Terima kasih sedulur KPU Banyumas. Alhamdulillah saya sehat Mas. Alhamdulillah nggih Pak. Oke, mungkin langsung saja nggih Pak dan teman-teman semuanya. Pada saat ini saya akan mengulik lebih dalam kehebatan seorang Bapak Hanan Wiyoko yang sudah sangat berpengalaman dalam dunia kepemiluan. Mungkin untuk yang pertama, bagaimana awal cerita karir Bapak? Mengapa sih Bapak tuh berminat bergabung dalam anggota KPU Banyumas? Oke, terima kasih sedulur KPU Banyumas. Terima kasih menyaksikan tayangan Ngode Mas kali ini dengan sesi bincang profil. Perkenalkan diri, nama saya Hanan Wiyoko, saya anggota KPU Kabupaten Banyumas, dipercaya mengampu divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Lengkapnya teknis penyelenggaraan pemilu. Kalau tadi ditanya apa sih yang memotivasi saya masuk di Komisi Pemilihan Umum ya. Kalau komisioner kan periodisasinya jabatannya 5 tahun. Saya menjabat dari tahun 2018 sampai 2023 mendatang. Jadi saya sebagai lulusan sarjana ilmu politik dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan ilmu politik Unsud, merasa terpanggil. Pertama, ingin mengamalkan ilmu yang saya peroleh di bangku kuliah. Lalu yang kedua, ingin berkontribusi, mengambil peran kebangsaan, ingin memberikan sumbangsih bagi bangsa ini. Dua keterpanggilan itulah saya kemudian mendaftar, mengikuti seleksi, mengikuti tahapan seleksi, dan alhamdulillah lolos begitu, Mas. Dan kemarin memang tugas pertama kami berlima, ada ketua Pak Imam Arif, ada anggota Pak Suharso Agung Basuki, ada saya, ada Pak Yasum Surya Mentari, lalu ada Pak Hasis Munandar. Periode ini melaksanakan pemilu 2019. Alhamdulillah di Banyumas berlangsung lancar. Dan ke depan kita menyongsong pemilu tahun 2024. Wah, sangat menarik sekali bukan teman-teman? Jadi Bapak ini terpanggil karena merupakan lulusan dari jurusan Ilmu Politik Unsud. Kemudian yang saya baca di sini Bapak pernah berproses sebagai seorang jurnalis. Kemudian apakah ada perbedaan Pak di mata Bapak ketika Bapak sebagai seorang jurnalis dan sekarang seorang anggota KPU Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi setiap anggota KPU atau komisioner KPU memiliki latar belakang yang beragam, berbeda, dan masing-masing memiliki kekuatan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas mensukseskan pemilu. Misalnya Bapak Ketua KPU Banyumas, Pak Imam Arif, mempunyai latar belakang sebagai seorang PNS penyuluh agama, lalu aktivis organisasi, tentu basic dan jaringannya luas. Lalu ada Pak Suharso Agung Basuki, beliau sebagai orang yang paling senior, paling sepuh secara umur di kantor, juga mempunyai relasi yang bagus di komunitasnya, komunitas Katolik, komunitas FKUB di Banyumas, relasinya cukup bagus. Lalu Pak Yasum Surya Mentari, misal relasinya ada di organisasi ekstra kampus, misal karena dia pegiat HMI, relasi-relasinya banyak di HMI maupun di jaringan-jaringan yang lain. Lalu anggota KPU Banyumas yang lain, Mas Hasis Munandar misal, beliau aktivis di PMII Banyumas, di jaringan Ormas NU, tentu relasinya juga ada.
Dan begitu juga saya tadi, kalau saya basicnya, latar belakangnya atau pekerjaan saya sebelumnya adalah seorang wartawan, Mas. Saya seorang jurnalis, saya mulai menekuni aktivitas jurnalis dari sejak kuliah. Lalu setelah selesai kuliah, begitu lulus saya juga masih berkiprah menjadi jurnalis, kurang lebih saya 9 tahun. Dan pengalaman yang saya peroleh saya kira bermanfaat bagi saya saat ini ketika mengampu atau menjalankan tugas mensukseskan menyelenggarakan kepemiluan. Yang pertama tentu saya bisa menggunakan relasi-relasi saya di jalur media, lalu di jalur yang lain untuk tadi bersama-sama dengan relasi-relasi yang lain atau stakeholder kepemiluan di Kabupaten Banyumas khususnya untuk mensukseskan pemilu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara pandang. Menurut saya sebagai seorang jurnalis, saya memiliki cara pandang dalam menyikapi beberapa fenomena, baik itu fenomena di eh, luar kantor, khususnya karena tadi kalau kaitannya dengan berita, pemberitaan, itu juga mempengaruhi iklim kerja. Sebagai contoh, misal kemarin pemilu 2019 banyak diwarnai berita hoax, dan itu tentu harus kita lawan dengan cara ya memberikan berita yang benar, lalu menginformasikan peristiwa-peristiwa dengan data-data yang akurat, lalu membuat ini para pemilih maupun masyarakat menjadi melek politik, literasi kepemiluan, sehingga kita bisa mencerdaskan pemilih. Dan disitulah menurut saya basic saya sebagai bekas jurnalis bisa membantu saya untuk melaksanakan tugas-tugas kepemiluan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi sangat menarik ya. Saya mengambil beberapa poin, yaitu yang pertama ada dari anggota KPU yang berlatar belakang di kampusnya, yaitu mengikuti ekstra kampus ya Pak. Ya, ada. Apakah ada perbedaan Pak dari mahasiswa yang mengikuti ekstra kampus, kemudian dengan mahasiswa yang berlatar belakang mahasiswa biasa saja seperti itu Pak? Dengan ya buat kedepannya itu seperti apa Pak? Mungkin Oke, ya. terima kasih. Jadi barangkali ini sedulur KPU Banyumas yang masih kuliah ya, seperti teman-teman magang di sini, sahabat ini jadi bermanfaat bahwa saya ingin menegaskan aktivitas berorganisasi memiliki manfaat yang penting. Pertama, membentuk karakter. Lalu yang kedua tadi ada relasi atau jaringan yang terbentuk sedari dini, sedari kuliah. Dari kuliah sudah bisa membangun relasi, sudah kenal. Lalu yang ketiga adalah membangun nalar kritis. Saya kira nalar kritis mahasiswa yang aktif berkecimpung di organisasi sedikit berbeda dengan mereka yang aktivitasnya kebanyakan di kampus atau kemudian pulang ke rumah atau ke kos-kosan. Jadi ada nilai positif, ada nilai lebih bagi mahasiswa yang aktif berorganisasi. Jadi saya kira bagi teman-teman mahasiswa yang menyimak acara ini, salah satu pilihan yang bisa dilakukan adalah dengan berorganisasi. Karena tadi contoh saya sebutkan, Mas Surya misalnya, karena dia dulu aktivis, kemudian relasinya bagus, itu juga bisa membantu mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Gitu. Oke, baik Bapak. Terima kasih Pak. Kemudian selama menjabat sebagai anggota KPU Pak, mungkin tahun 2019 ataupun tahun 2014 yang telah berlangsung, yang mengakibatkan mungkin dari Bapak sendiri adanya lembur, kemudian jarang pulang, terus juga intensitas yang padat di kantor. Apakah ada apa ya keluhan dari keluarga ataupun mungkin ada tanggapan dari keluarga Bapak sendiri Pak? Oke, terima kasih. Yang jelas sih masih bisa pulang lah ya, nggak kayak Bang Toyib yang pulangnya 3 lebaran sekali. Jadi begini, sedulur KPU Banyumas maupun teman-teman mahasiswa magang yang menyaksikan acara ini, kesibukan KPU memang terasa padat itu saat tahapannya. Meskipun tidak saat tahapan juga kegiatan kesibukan tetap ada. Tapi memang karena tanggung jawab harus menggelar pemilu sukses, lancar, aman, demokratis dengan asas-asas yang lain, berjudul. Jadi beban itu intensitas pekerjaan jadi meningkat. Lalu bagaimana kaitannya dengan keluarga? Yang pertama memang keluarga baik komisioner maupun para PNS harus diingatkan ya bahwa karena
panggilan tugas mensukseskan pemilu ini HAM yang harus diutamakan, lalu yang kedua adalah kerja penuh waktu. Jadi ya keluarga harus memahami konsekuensi. Kalau apakah ada keluhan, ya saya kira karena saya baru kali pertama di penyelenggaraan tahapan pemilu ya di komisioner KPU, meskipun sebelumnya pernah di ad hoc, tapi kan ritme kesibukannya berbeda. Jadi betul misal ceritakan misal jarang pulang, terus ya sering keluar kota, terus sering berpindah-pindah lokasi acara ya sebelum pandemi COVID ini memang membutuhkan stamina yang sehat, yang prima, tahanan fisik, lalu juga doa dan dukungan dari keluarga, baik di sisi komisioner maupun di sekretariat. Jadi harus disadarkan pada keluarga bahwa kita kan bekerja full, bekerja lembur, jadi mohon doa dan dukungan. Kalau tadi ditanya apa ada keluar, saya kira sih ya wajar lah kalau misal, terutama ke anak ya, karena saya punya anak kecil dan pas pemilu 2019 kemarin kan pas anak saya ulang tahun. Iya. Jadi biasanya kalau momen ulang tahun memang saya ada bersama acara-acara ulang tahun gitu. Nah pas kemarin memang tidak bisa nunggu nih karena pemilu 17 April tadi pas dengan hari kelahiran anak saya. Jadi ya mau nggak mau ditinggal. Nah pada satu sisi kan ada kenapa sih ayah pergi lain sebagainya. Nah itu menurut saya hal yang biasa dan bisa dijelaskan. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi setelah maksudnya banyak pekerjaan yang ada di tahapan pemilu, mungkin kita lebih harus menjaga stamina juga untuk menjaga kebugaran tubuh seperti itu ya Pak. Ya. Kemudian untuk sesi selanjutnya yaitu saya ingin bertanya Pak, mungkin yang paling berkesan selama Bapak menjadi anggota KPU itu apa sih Pak? Oke, terima kasih. Jadi yang paling berkesan menurut saya adalah ketika KPU sukses menggelar pemilihan, terpilih pimpinan atau pemimpin dan wakil rakyat yang dikehendaki oleh publik, oleh rakyat, oleh pemilih. Misal terpilih presiden yang amanah, lalu terpilih wakil-wakil rakyat yang bisa bekerja dengan baik, maka disitulah menurut saya kepuasan sebagai seorang penyelenggara pemilu. Itu juga menjadi kepuasan bagi saya ketika bisa menggelar pemilu, tahapannya bisa berjalan lancar, khususnya itu aman, tidak ada gejolak apa ya, kekacauan dan sebagainya. Seperti kita ketahui kan di beberapa tempat akses atau dampak dari penggelaran pilkada menimbulkan konflik di masyarakat. Misalnya ada yang sampai kantornya dibakar, demonstrasi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah di Banyumas 2019 kemarin lancar, dan mohon doanya kepada para pemirsa sedulur KPU Banyumas di gelaran yang akan datang pemilu 2024, pemilihan presiden, DPD, DPR RI, provinsi kabupaten serta pemilihan kepala daerah, gubernur dan Bupati Banyumas bisa lancar, aman, dan partisipasi masyarakatnya tinggi. Itu kira-kira Mas jawaban kepuasan penyelenggara. Iya, amin, amin, baik sekali Pak itu. Memang ya Pak, dalam tahapan pemilu itu merupakan atmosfer yang sangat luar biasa ditunggu oleh para masyarakat karena diharapkan dengan adanya tahapan pemilu yang bersih dan jujur dan adil, kemudian terpilihnya pemimpin yang berkapabilitas seperti itu Pak. Eh, untuk sesi selanjutnya Pak, eh, ketika Bapak menjalani padatnya pekerjaan di KPU Banyumas, untuk mengisi sela-sela kosong waktu pekerjaan, apa sih yang biasa Bapak lakukan? Oke, terima kasih. Ya, pasca tahapan seperti yang saat ini, kita kan sedang tidak tahapan ya, apalagi kemarin setelah pemilu 2019, kita tidak ada pilkada 2020, sehingga waktu jeda atau pasca pemilihan ini cukup panjang. Apa sih yang dilakukan? Saya kira ini juga pertanyaan yang menarik ya, yang barangkali apa sih yang dilakukan oleh KPU khususnya dalam hal ini komisioner. Kalau saya pribadi sih, karena hobi saya membaca dan menulis, saya menghabiskan waktu diantaranya dengan membaca buku-buku tentang kepemiluan. Itu yang pertama. Misal saya membaca kembali buku kuliah, zaman kuliah saya, dasar-dasar ilmu politik, karya Profesor Miriam Budiarjo dari UI almarhumah. Saya baca lagi. Terus buku-buku terbitan KPU RI tentang pemilu antar
tahun penyelenggaraan, saya baca lagi. Terus saya juga menulis buat mengingat-ingat apa yang sudah saya baca, saya kembali buat tulisan di Kompasiana. Lalu kesibukan lain misalnya adalah mengikuti Zoom meeting dalam hal untuk meningkatkan pengetahuan, terus menjaga relasi. Beberapa acara Zoom webinar yang diadakan dengan tema-tema kepemiluan saya ikuti. Selain itu juga aktivitas lain ya seperti ini, tetap membangun relasi. Terus karena situasinya PPKM pandemi ya, aktivitas kantor juga WFH kita lakukan ya, saya mengikuti kegiatan-kegiatan kantor seperti Zoom, rapat online. Tidak ketinggalan juga karena saya juga sisi manusia biasa, sisa-sisa waktu lain saya gunakan misalnya untuk main game online di rumah. Oke, kalau boleh tahu game apa itu, Pak? World of Tank. Wah, kebetulan saya juga main itu, Pak. Seru ya. Oke. Ya itu untuk ngisi waktu Oke. setelah aja sama nonton YouTube tadi, bisa Perludem maupun YouTube hiburan. Oke. Oke, mungkin yang terakhir, Pak. Harapan untuk KPU Banyumas untuk kedepannya itu apa ya, Pak? Terima kasih. Jadi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan independen serta profesional, depan bagi komisioner maupun jajaran sekretariat ya, visi dan misi KPU RI harus terus didukung dan disukseskan. Tapi yang kedua dari sisi SDM terus harus dioptimalkan bagi jajaran komisioner maupun sekretariat. Dan saya lihat sih sekretariat KPU Banyumas relatif dengan SDM yang bagus, yang mumpuni ya, sehingga acara seperti ini juga bisa digelar. Terus acara pasca, pokoknya kreatif lah, pasca tahapan ini juga bisa mengadakan beberapa kegiatan sehingga ke depan perlu selalu dijaga dalam kekompakan, kesulitan dalam satu atap, karena tadi ada unsur pimpinan, komisioner, dan unsur sekretariat, ini harus kompak. Modal kompak inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan penyelenggara pemilu di satuan kerja KPU Banyumas ini bisa optimal. Selain itu juga membina hubungan baik sesama penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten, dalam hal ini Bawaslu kabupaten, membangun komunikasi, koordinasi, sehingga bisa satu visi, satu pemahaman untuk mensukseskan pemilu maupun pemilihan. Begitu juga dengan stakeholder, lintas instansi, terus lintas elemen masyarakat. KPU Banyumas ke depan harus selalu bisa membangun relasi itu. Termasuk tidak kalah penting adalah selalu menghidupkan ini roh partisipasi pemilih masyarakat, sehingga harapannya ke depan kesuksesan pemilu itu tidak hanya di sisi penyelenggaranya, tidak hanya di sisi pesertanya saja, contohnya partai politik maupun calon bupati, wakil bupati, tapi juga di unsur masyarakat, pemilih yang cerdas, pemilih yang mau menggunakan hak pilihnya, pemilih yang sadar akan siapa yang dipilih, itu juga harus terus didorong oleh KPU Banyumas. Dan ya seperti kegiatan kita hari ini Mas, tadi ini adalah sebagian dari upaya untuk melakukan edukasi pemilih, edukasi politik kepada pemilih. Harapannya mereka menjadi tersadarkan bahwa pemilih menggunakan hak pilih itu adalah hak yang penting untuk disalurkan. Kira-kira itu harapan saya kepada KPU Kabupaten Banyumas ke depan. Jadi tadi SDM, lalu kekompakan, kesulitan, terus membangun hubungan baik dengan sesama penyelenggara, dalam hal ini badan pengawas, lalu tadi mendorong partisipasi atau dukungan dari lintas stakeholder dan pemilih. Insya Allah dengan modal tadi, harapannya ke depan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan maupun tahapan bisa sukses di Kabupaten Banyumas. Begitu. Oke, baik Bapak. Semoga harapan yang telah Bapak sampaikan akan bisa terwujud ya Pak di Amin. kemudian hari. Kemudian mungkin ada sedikit closing statement dari Bapak kepada sedulur KPU Banyumas yang sedang menonton, Pak. Terima kasih sedulur KPU Banyumas menyaksikan tayangan Ngodemas. Jangan lupa untuk subscribe
akun YouTube KPU Banyumas dan menyaksikan tayangan Ngodemas. Karena dari channel ini, dari channel KPU Banyumas, beragam informasi tentang kepemiluan kami sebar luaskan. Dan informasi kepemiluan ini menjadi penting, menjadi pedoman informasi bagi Anda agar terbangun rasa memiliki terhadap negara ini, lalu mau dan sadar menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara dalam pemilu yang akan datang. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Oke. Demikianlah sedulur KPU Banyumas. Jangan lupa ya untuk saksikan tayangan ini sekaligus like, comment, dan subscribe YouTube KPU Banyumas. Selain itu, jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas. Salam sehat KPU Banyumas Siga.